Sosok yang penampakannya berwujud bola api ini sekilas sama persis dengan Banaspati. Yang membedakan adalah Kemamang mempunyai sayap di kedua sisinya. Sosok ini menampakkan wujud dengan melayang di udara, lalu mendekat pada orang yang dituju. Meski tidak melukai, tapi dapat dipastikan siapapun yang menjadi sasarannya akan menjadi gila. Sedangkan kemunculannya di malam satu suro menandakan bahwa ada seseorang yang telah memperbudaknya, yang akan berakhir dengan bencana, bahkan maut. Tempat yang berair, juga persawahan, merupakan tempat sosok ini bersemayam. Sosok ini akan selalu ada dan selalu muncul sebagai salah satu hantu paling menakutkan. Dialah Kemamang. Aku bersama Yuda melangkah perlahan menuju ruangan Pak Dias. Bos kami itu merupakan orang yang beruntung. Dia mampu meraih kesuksesan di usianya yang masih cukup muda. Padahal lelaki Tambun itu hanyalah tamatan sekolah dasar saja. Mungkin dari hal itulah selalu muncul ucapan bahwa orang beruntung yang mampu mengalahkan orang pandai. Sebagai pengusaha sukses di bidang pertambangan pasir dan batu, Pak Dias termasuk orang yang tidak sombong. Dia selalu dekat dan akrab dengan anak buahnya, termasuk aku yang hampir 7 bulan ikut bekerja di sini. Meski bukan keluarga, tapi aku merasa kalau Pak Dias seperti keluargaku sendiri. Seakan tidak ada kesenjangan antara kami. Setelah mengetuk pintu, aku dipersilahkan masuk olehnya. Sekilas aku merasa ada keanehan yang muncul. Tercium bau busuk dari sudut ruangan. Dan tampak olehku sekelebat bayangan melintas di belakang Pak Dias. Padahal biasanya ruangan ini tidak menampakkan hal aneh. Aku mulai was-was dengan jantung berdetak cepat. Aku akan pergi ke Jogja dalam beberapa hari, ucapnya sambil mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusnya. Sebelum rokok itu disulut, dia berpesan agar besok sore aku dan Yuda datang ke rumahnya. Ada hal penting yang akan disampaikan. Baik Pak, ucap Yuda yang disusul dengan berpamitan. Aku kembali melihat bayangan itu, tapi kali ini sosok tersebut berhenti tepat di belakang kursi Pak Dias. Jelas sekali wajahnya sangat menakutkan. 2 taring di mulut yang menganga tampak tergores darah. Rambutnya gimbal, matanya merah menyala menatapku dengan tajam, seolah ingin memakanku. Secepatnya aku meninggalkan ruangan menyusul Yuda. Melihat tingkahku yang aneh, Yuda bertanya. Rupanya temanku itu tidak melihat apa yang membuatku tegang. Aku pun menyembunyikan sosok tersebut dari Yuda. Sengaja tidak kuceritakan agar tidak timbul prasangka macam-macam. Selepas asar, aku dan Yuda sudah berada di rumah Pak Dias. Tapi bos besar itu belum pulang. Hanya Bu Reni, istrinya yang berada di rumah. Perempuan berkulit putih bersih itu sedang hamil menginjak 5 bulan. Tadi Bapak pesan kalau pulangnya sekitar jam 4:30. Dia juga pesan agar kalian mau menunggu, ucap Bu Reni. Kami duduk santai di gazebo, melihat taman yang sangat mewah.
termasuk kolam ikan mahal yang menghias. Semilir angin sangat tenang di halaman rumah megah ini. Rumah berlantai 2 itu dikelilingi dengan pagar besi dan beberapa tanaman bonsai. Tapi di balik kemegahan dan kemewahan itu, ada hawa lain yang terasa. Meskipun terbilang desain model bangunannya baru, rumah ini seperti tidak bercahaya, singgup, seolah ada aura gelap yang menutupi. Sambil menenggak jus jambu yang dihidangkan Bu Reni, aku terus memandang sekitaran rumah. Sementara Yuda merebahkan diri sambil memejamkan mata. "Nanti bangunkan ya," ucapnya. Sepertinya dia tidak mampu menahan kantuk. Beberapa saat kemudian, datanglah Pak Dias dengan mobil mewahnya. Bosku itu keluar dari mobil dengan membawa sesuatu di tangan kanan. Sebuah barang yang terbungkus kain hitam. Begitu melihat keberadaanku, dia langsung mengajak masuk ke dalam saja. Aku dan Yuda yang sudah terbangun segera masuk rumah mengikuti langkah Pak Dias. Dia mengajak kami ke lantai atas. "Sudah nunggu lama?" tanya Pak Dias. "Baru saja kok Pak," jawabku sambil melihat sekitar. Baru kali ini aku berada di lantai atas. Di sini hawanya cukup mencekam. Ada patung harimau di pojok ruangan. Sementara di tembok rumah berjajar aneka barang bertuah. Entah itu asli atau tidak. Ada pring temuros, 2 kepala kijang, juga beberapa keris tersampir di sana. Aku tidak menyangka kalau Pak Dias ternyata menyukai hal mistis. Sikap kesehariannya selama ini biasa saja, tidak menunjukkan kalau ada dunia klenik yang disukainya. Aku dan Yuda duduk di sofa ruang tamu, sementara Pak Dias menuju salah satu kamar. Aku terkaget saat muncul bayangan melintas mendahului Pak Dias. Bayangan yang sama seperti yang terlihat di ruangan kantor kemarin. Dengan cepat, bayangan tersebut masuk ke dalam kamar. Tidak ada keanehan yang ditunjukkan Pak Dias. Dia tetap melangkah masuk, atau mungkin dia tidak melihat bayangan itu. Begitupun dengan Yuda yang berada di sebelahku. Dia tetap terlihat biasa. Yang kemudian, temanku itu mulai membuka percakapan. Dia berkomentar dengan apa yang dilihat dalam ruangan ini, terutama dengan pring temuros sepanjang hampir 1 meter. Di 2 bagian rosnya tampak 2 cabang ranting yang saling bertemu. Sebuah pring yang sangat jarang ada, bahkan sangat langka. Tidak berapa lama kemudian, Pak Dias keluar kamar dengan menenteng tas ransel. Begitu duduk di hadapan kami, dia mengeluarkan barang dari dalam tas, yang ternyata ada 9 keris. 2 keris diantaranya dibungkus dengan kain hitam. Dia kemudian menjelaskan tentang apa yang harus kami lakukan. Besok malam, dia menyuruh kami untuk mendatangi seorang juru kunci sebuah gua, di mana gua tersebut terletak di tengah hutan di atas jurang. Sebenarnya aku sering mendengar nama gua tersebut, tapi belum pernah sekalipun aku ke sana. Pak Dias menyuruh kami sampai di sana tepat tengah malam. Di tempat itulah biasanya dia menyucikan kembali keris-keris tersebut. Setelah selesai dijamasi, disuruhnya kami langsung mengembalikan ke rumahnya, yang nanti Bu Reni akan menunggu. Dari ucapannya itu, aku baru tersadar kalau besok malam adalah malam tahun baru Islam, juga malam pergantian tahun baru bagi masyarakat Jawa, yaitu malam 1 Suro, di mana malam tersebut diyakini sebagai malam yang sakral. Pestanya para dedemit. Pada zaman dahulu, orang dilarang keluar rumah di malam tersebut. Diyakini akan ada kesialan yang menimpa di kemudian hari. Tapi bagaimanapun itu adalah perintah bos. Mau tidak mau, aku harus melaksanakannya bersama Yuda. Besok pagi aku akan keluar kota bersama Yandi.
Jadi kalian yang aku suruh, ucapnya kemudian. Yandi merupakan orang kepercayaan Pak Dias, yang mana setiap ada hal penting, dialah yang selalu mewakili. Entah kenapa Pak Dias memilih aku dan Yuda sebagai wakil Yandi. Padahal masih banyak pekerja lain yang lebih senior dan lebih dekat selain aku. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Yuda, kami langsung pamit. Besok malam kami akan kembali untuk mengambil keris-keris tersebut, barang pusaka yang aku tidak tahu fungsinya. Hujan sepanjang sore telah reda. Tinggal gerimis ringan yang masih bermain dengan dingin malam. Suara azan Isya menembus menuju gendang telingaku. Sambil menunggu Yuda, aku merenung sendiri di teras rumah. Sepanjang hari ini aku merasa penuh dengan kejanggalan, terutama di saat Pak Dias pergi meninggalkan kantor. Entah kenapa, perasaanku menjadi gemetaran. Jantungku terus berdetak cepat, seolah ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Yang kemudian muncul sosok perempuan di seberang jalan menatapku tajam. Perempuan misterius itu mengenakan pakaian hitam polos. Aku semakin merinding saat melihat wajahnya persis dengan almarhum ibu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan disampaikannya. Dan dalam beberapa menit, sosok itu tiba-tiba menghilang. Perasaanku makin tidak karuan ketika seekor cicak jatuh di kepalaku. Dan itu terulang di saat aku dalam perjalanan pulang. Cicak tersebut jatuh dari dahan pohon pinggiran jalan. Sangat aneh. Cicak jatuh di saat aku melintas dengan kendaraan motor. Tapi aku tetap mencoba berpikir positif, meski perasaanku masih dalam kecemasan. Ayo! Yuda berteriak dari halaman rumah. Tampak temanku itu memakai jaket tebal, tapi dia tidak memakai jas hujan. Tampak pula senter yang menyembul keluar dari sakunya. Aku hilangkan semua lamunan, dan segera kami melaju menembus gerimis yang mulai menghilang. Di tengah perjalanan, aku terkaget saat Yuda menginjak rem secara mendadak, yang membuat motor oleng ke kanan. Hampir saja kami terjatuh. Ada apa, Yud? Tanyaku. Dia berkata kalau ada seekor kucing hitam yang melintas. Padahal aku tidak melihat apapun tadinya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa meter kemudian, Yuda kembali mengerem secara mendadak. Dan lagi-lagi dia beralasan yang sama. Ada kucing hitam yang lewat. Sangat aneh. Padahal aku sama sekali tidak melihat binatang itu melintas. Perasaanku semakin was-was dengan kejadian tersebut. Tidak ada lagi gerimis saat kami tiba di rumah Pak Dias. Tampak Bu Reni duduk di teras rumah. Kalian berangkat sekarang? Dia bertanya saat melihat kedatangan kami. Iya Bu, mumpung hujan lagi reda, jawab Yuda. Bu Reni masuk rumah meninggalkan kami. Aku dan Yuda duduk di lantai teras sambil mengeluarkan rokok. Kami menyulutnya lalu menghisap dalam-dalam, mencoba melawan dingin yang masih membekas di pori-pori kulit. Aku terkaget saat melihat sosok perempuan di depan pagar rumah. Diterpa temaram lampu, jelas-jelas itu adalah wanita siang tadi. Wanita yang mirip dengan almarhum ibu. Tatapannya sangat tajam ke arahku. Sejenak aku melihat ke arah Yuda. Kulihat dia menatap ke arah yang sama denganku. Tapi sepertinya dia tidak melihat wanita tersebut. Aneh, aku semakin cemas dibuatnya. Ataukah itu memang sosok ibuku? Apa yang dia inginkan? Batinku. Aku terus memandang wanita tersebut. Tampak dia menaruh sesuatu di pagar besi, yang seolah aku disuruh mengambil barang itu.
Kalian minumlah dulu kopi ini. Suara Bu Reni mengagetkanku. Wanita cantik itu membawa kopi panas serta makanan kecil. Kemudian dia menyuruh kami duduk di kursi. Minumlah dulu, tidak usah tergesa-gesa, ucapnya yang disusul kembali masuk ke dalam. Wanita seperti ibuku itu telah lenyap dari tempatnya. Seketika jantungku kembali berdebar. Ada perasaan aneh yang menyelimuti pikiranku. Dan semoga itu hanya perasaanku saja. Tidak berapa lama, Bu Reni muncul dengan tas ransel. Diberikannya tas itu padaku. Ini ada uang dari Bapak sebagai ongkos membeli rokok. Untuk yang dipo, biar nanti Bapak sendiri yang ke sana, ucap Bu Reni menyampaikan pesan suaminya. Uang itu diterima Yuda. Selanjutnya kami meminum kopi lalu menghabiskan sisa rokok di tangan. Setelah itu kami berpamitan pada Bu Reni. Oh iya, kalian bawa motor itu saja, ucap Bu Reni sambil menunjuk motor trail yang di sudut garasi. Sepertinya Pak Dia sudah menyiapkan sepeda motor itu untuk kami, di mana nanti harus melewati medan licin yang cukup jauh. Yuda berjalan menuju sepeda motor itu. Dinyalakannya lalu dia mengecek semuanya, mulai dari tekanan ban, bensin dan lampu. Tampaknya semua baik-baik saja. Dipanasi dulu mesin motor itu beberapa menit. Sementara aku berjalan keluar sambil menggendong tas ransel. Begitu sampai di pagar, aku berhenti. Terlihat bunga kamboja yang belum mekar di pintu pagar sampingku. Bunga itu terdiri atas 3 kuncup dalam satu tangkai. Aku segera mengambilnya, lalu kutaruh di saku jaket bagian dalam. Setengah jam perjalanan, kami sampai di desa terakhir sebelum masuk hutan. Kami sempat berhenti saat warga sangat banyak tumpah di jalanan. Dengan obor di tangan, mereka berjalan dengan rapi. Anehnya, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Semuanya diam membisu. Sementara di barisan belakang tampak para ahli agama. Mereka memakai seragam baju putih dan sarung hitam. Tampak pula peci berwarna putih di kepala mereka. Juga tasbih yang diurut di tangan kiri. Setelah rombongan habis, kami melanjutkan perjalanan, lalu berhenti di warung ujung desa. Kami butuh informasi dari sana. Tidak ikut arah-arahan, Bu? Tanya aku. Suami sama kedua anakku sudah ikut tadi, jawab wanita parubaya itu. Yuda memesan kopi hitam dan mie kuah telur. Memang hanya itu menu yang ada di warung ini. Aku ikut saja dengan pesanannya. Sambil menunggu, aku meletakkan tas ransel. Seperti biasa, kami menyulut rokok yang selalu menjadi penghangat. Yuda bertanya tentang tujuan arah-arahan tadi. Tampaknya dia merasa penasaran. Oh, itu selalu dilakukan bila tahun baru Islam bertepatan dengan 1 Suro. Warga akan melakukan arah-arahan obor menuju punden dan yang kami. Wanita pemilik warung itu menjawab pertanyaan Yuda. Dia melanjutkan jika arah-arahan itu harus dilakukan dengan membisu. Warga menyebutnya dengan melaku bisu. Begitu sampai punden, warga akan melakukan yasin tahlil yang ditutup dengan doa bersama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan balak desa, termasuk untuk kemakmuran warganya. Karena dipercaya bulan Suro dianggap penuh mistis dan kesialan. Tradisi itu sudah dilakukan sejak dulu. Tapi bila penanggalan Jawa dan Arab sama,
Sedangkan penanggalan suro kebanyakan diperingati sehari setelah Muharram. Tutur pemilik warung panjang lebar. Mie telur telah disajikan. Terlihat di jam dinding pukul 8:30. Sambil menikmati mie pedas, aku bertanya tentang jalan menuju gua. Wanita itu memberi penjelasan kalau jalannya licin karena hujan deras tadi sore. Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana. Berbeda jauh kalau jalannya normal. Berhati-hatilah, karena ini malam 1 suro. Malamnya didemit. Saat melewati ringin kembar setelah pertigaan kedua, kalian harus hati-hati. Nyalakan klakson dan berdoalah, ucap wanita itu kemudian. Setelah membeli 6 bungkus rokok, kami melanjutkan perjalanan. Kami berniat istirahat di gubuk yang diceritakan pemilik warung. Bila sudah dekat dengan gua nanti, jalanan benar-benar licin. Untunglah Yuda sudah terbiasa dengan motor trail, sehingga mampu melewati meski sangat pelan. Di pertigaan pertama, kami dikejutkan dengan munculnya seorang pemburu. Lelaki berwajah seram dengan jenggot lebat itu menenteng senapan angin jadulnya. Anehnya, buruan yang didapat adalah 2 ekor burung gagak. Burung itu diletakkan di tanah dengan darahnya mengalir mengikuti sisa air hujan. Aku dan Yuda melewati lelaki tersebut dengan perasaan tegang. Beberapa meter kemudian, terdengar suara burung gagak seperti mengikuti. Jelas sekali, suara itu semakin dekat. Dan tiba-tiba 2 burung gagak berlumuran darah terbang di depan motor. Ketakutan yang luar biasa kami rasakan. Yuda terus mengendarai motor dengan gemetar hingga makhluk itu lenyap saat sampai di pertigaan kedua. Rupanya kami terlupa ada pesan wanita tadi. Begitu sampai di ringin kembar, motor kami mendadak mati. Aku segera turun. Berulang kali Yuda menstarter motor, tapi tetap tidak menyala. Suara burung gagak yang masih terdengar samar membuat kami merinding, tidak tahu mesti berbuat apa. Yuda memberikan senter padaku. Aku arahkan pada perapian busi yang coba dicek. Aman. Kembali dia menstarter motor itu. Masih juga tidak menyala. Tiba-tiba semilir angin menggoyangkan dahan pohon beringin. Air yang menetes dari daunnya diikuti bau wangi menyeruak. Suara burung gagak berganti tembang Jawa yang menggetarkan hati. Lama-lama terlihat bayangan putih berdiri di antara 2 pohon beringin. Tembang itu makin menjauh dan menghilang. Aku sorotkan senterku pada sosok tersebut. Bayangan itu tampak semakin jelas. Perempuan dengan wajah menakutkan, sementara perutnya penuh darah dan belatung. Ya Tuhan, inilah pertama kali aku melihat sundel bolong, sosok hantu seram yang selalu menjadi legenda. Yuda yang panik terus menggenjot motornya, dan alhamdulillah motor itu menyala. Tapi saat aku naik, mendadak motor itu mati kembali. Sementara sosok seram itu masih terdiam di tempat yang sama. Ketika tawanya menggema menakutkan, motor pun kembali menyala. Dengan segera Yuda menarik gas melewati sosok itu. Perasaan tidak karuan berkecamuk dalam hati masing-masing. Kami saling diam menahan ketakutan yang teramat sangat. Beruntunglah kami tidak diganggu, sehingga Yuda mampu melewati jalanan licin dengan aman. Perlahan suara tertawa menakutkan itu semakin menghilang. Kami menjadi lega. Tapi masih ada 2 lagi pertigaan di depan. Aku tidak habis pikir, mengapa Pak Dias harus menjamasi keris-keris itu di tempat seperti ini? Bukankah di desa masih banyak orang-orang mumpuni yang bisa melakukannya? Pertanyaan di benakku berhenti
saat terlihat rawa di sebelah kanan kami. Dan seketika itu, aku merasa apa yang kubawa menjadi sangat berat. "Apa benar ini jalannya, Prab?" tanya Yuda. Tampaknya dia mulai bimbang saat melihat rawa tersebut. Sepertinya memang tidak masuk akal jika ada rawa seluas itu di tengah hutan. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba muncul bola api melayang-layang di sekitar rawa. Suaranya menderu bergemuruh, sementara beban yang kubawa semakin berat saja. Yuda juga terlihat panik saat sepeda motor berjalan semakin lambat. Bola api itu terus melayang, nampak seperti ada sayap di kedua sisinya. Kenapa dengan motor ini?" ucap Yuda dengan cemas. Bola api itu kian mendekat lalu berputar-putar di sekitar kami, hingga sampailah kami di pertigaan terakhir. Bola api itu terus mengikuti kami dengan suaranya yang keras bergemuruh. Dengan penuh ketakutan, aku hanya bisa berdoa sambil memegang erat Yuda. Akhirnya bola api itu melayang tinggi dan menghilang ketika kami berhenti di sebuah gubuk. Karena waktu belum menunjukkan tengah malam, kami putuskan untuk beristirahat sejenak. Kami menenangkan diri sambil menghisap rokok. Masih ada sisa ketakutan di hatiku, mungkin Yuda juga. Sesekali kami melihat ke segala penjuru. Ada pikiran kalau muncul hantu lain yang lebih mengerikan. Waktu yang diinginkan Pak Dias hampir tiba. Tengah malam satu suro. Kami membuang puntung rokok, lalu menyusuri jalan setapak. Aku dan Yuda saling diam, fokus pada senter yang mengarah ke jalanan. Hening, tidak nampak seorang pun yang datang ke sini. Seharusnya di malam sakral seperti malam ini banyak tamu yang datang. Selain menjamasi pusaka, juga mandi untuk diri sendiri, agar ilmu kebatinan yang dimiliki tidak tumpul. Suara angin dan gemericik air membawa kami tiba di gua. Gelap, hanya lampu kecil yang tampak di dalam gua. Setelah mengucap salam, kami segera masuk. Seorang lelaki sangat tua sudah duduk di sana. Kelihatannya dia menunggu kedatangan kami. Tampak pakaiannya hitam legam, termasuk sarung yang dikenakan. Dia meminta semua pusaka milik Pak Dias. Sejenak kemudian tercium bau minyak yang khas, disusul wewangian kembang yang menyeruak. "Kalian tunggu saja di luar," ucap lelaki tua itu. Kami hanya menuruti apa katanya, bergegas keluar, meninggalkan ritual yang akan dimulai. Seperti biasa, rokok menjadi penghibur kami. Aku dan Yuda masih saling diam, takut jika mengganggu ritual penyucian pusaka di dalam. Aku dan Yuda berdiri, kuarahkan senter ke arah pepohonan besar di sekitar. Masih sangat alami tempat ini. Kemudian kuarahkan pada jurang di depan gua, penuh semak di pinggirnya, juga akar-akar yang menjuntai ke seberang. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar, dan meluncurlah bola api dari dasar jurang. Dengan cepat melintas di depan kami yang membuat aku dan Yuda terpental ke belakang. Bola api itu berputar di sekitar pepohonan, lalu menghilang dengan sendirinya. "Kenapa kalian?" Kakek tua mengagetkan kami. Dia duduk tepat di belakang sambil mengelus jenggotnya. Kami perbaiki arah duduk, lalu Yuda mulai bercerita tentang kengerian yang kami temui malam ini. Anehnya, kakek itu hanya terdiam tanpa memberi tanggapan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan dari kami. Sekejap kemudian, terdengar suara letusan berulang dari dalam gua. Sang kakek langsung masuk tanpa memperdulikan kami. Aku dan Yuda hanya saling pandang tetap pada posisi, membiarkan kakek itu menyelesaikan ritualnya. Dan letusan itu terhenti saat sang kakek tiba di dalam.
Aku dan Yuda masuk kembali ke gua saat dipanggil. Bau wangian masih menyeruak. Sementara semua pusaka sudah pada posisinya. Kakek yang kami tidak tahu namanya itu menyuruh kami langsung pulang saja. Ingat, saat masih di dalam hutan ini, jangan sekali-sekali melihat ke arah belakang, pesannya. Kami yang masih penasaran dengan peristiwa malam ini terpaksa pulang. Mungkin lain hari kami bisa datang kemari lagi, mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuda terpeleset begitu akan tiba di atas. Tangan kirinya dibuat tumpuan yang kemudian dia pegangi. Dia meringis kesakitan sambil memijit-mijitnya. Lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan terus memegangi tangannya itu. Bagaimana tangan kamu, Yud? Tanya aku begitu sampai di gubuk. Aduh, sepertinya terkilir, ucapnya. Akhirnya aku yang mengendarai motor dan dia duduk di belakang. Sementara tas itu kami taruh di tengah. Perjalanan pulang aku mulai dengan detak jantung memburu. Takut kalau kejadian saat berangkat akan terulang. Sampailah kami di rawa itu, dan ketakutanku menjadi kenyataan. Bola api bersayap itu muncul kembali, berputar-putar, lalu mendekat ke arah kami. Entah makhluk apa itu. Kalau banaspati, tentu kami sudah terbakar dan tidak bernafas lagi. Yud, jangan sampai kamu lihat ke belakang, ucapku mengingatkan. Setelah melewati rawa, bola api itu kembali melayang tinggi dan menghilang. Tibalah kami di Ringin Kembar. Segera aku pencet klakson motor. Tapi beberapa kali aku mencoba, klakson itu mati. Tidak ada bunyi yang keluar. Aku terus melajukan motor dengan penuh kecemasan. Dan kembali terdengar suara gemuruh dari arah belakang. Aku tetap fokus pada jalanan. Ku pegang kuat pesan dari kakek tadi. Akhirnya, semua terlewati dengan selamat. Kami keluar hutan dengan perasaan lega, meski celana belepotan dengan lumpur. Kulihat jam tangan, hampir pukul 2 dini hari. Terlihat beberapa warga masih ada yang bergerombol di sepanjang jalan. Mereka menyalakan api untuk membuat ketela bakar. Aromanya sangat menggugah selera. Mencoba melupakan kejadian yang begitu mencekam. Sempat aku menaruh jaket di mana kembang kamboja itu kutaruh. Tapi bunga itu telah lenyap. Dan sepertinya tidak mungkin kalau terjatuh. Semoga tidak ada keburukan yang kutemui nantinya, batinku. Seminggu kemudian, Yuda mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Aku yang menengoknya menjadi kaget akan perubahan yang dialami. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat penuh ketakutan. Dia menceritakan padaku kalau malam itu dia menengok ke belakang ketika sampai di Ringin Kembar. Dilihatnya beberapa makhluk halus yang mengikuti. Dan hal itu membuatnya menyesal. Karena setelahnya dia merasa diikuti makhluk halus tersebut. Bahkan di dalam tidur pun sering muncul menghantui. Orang tuanya sudah mencoba ke orang pintar, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Coba nanti aku akan menemui Pak Dias. Barangkali dia paham dengan apa yang menimpamu, ucapku menghibur. Malamnya aku bertamu ke rumah Pak Dias, menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yuda. Tapi dengan tegas, Pak Dias menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia juga berkata kalau sudah sering ke gua, tapi nyatanya baik-baik saja. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku pun pulang dengan rasa penasaran yang dalam.
Demi Yuda, aku nekat pergi ke gua tersebut. Aku berpikir mungkin kakek itu bisa menyembuhkan. Sengaja aku bertandang sendiri pagi ini. Sepanjang perjalanan, aku terus mengamati sisi hutan. Suasananya memang cukup mencekam. Tidak ada seorang pun yang berpapasan denganku. Jantungku berdebar-debar ketika melewati ringin kembar. Sangat mencekam. Dan anehnya, tidak ada rawa setelahnya, yang tampaknya semak liar dan pepohonan di atas jurang. Perasaanku benar-benar kacau. Teringat akan bola api yang muncul di rawa itu. Jelas sekali kalau itu adalah rawa, bukan semak belukar. Apa yang terjadi dengan penglihatanku di malam itu? Batinku bergumam. Aku menuruni jalan terjal setelah memarkir motor di gubuk. Hingga tibalah di gua itu. Tampak keangkerannya meski di siang hari. Siapa yang kamu cari? Suara seorang perempuan mengagetkan aku. Perempuan parubaya itu berpakaian layaknya orang desa biasa. Jari dan baju bayak lusuh. Aku menceritakan tentang tujuanku datang ke sana, yaitu mencari kakek tua yang pernah kutemui. Perempuan itu terdiam. Sejenak kemudian mengajakku masuk ke dalam gua. Masih tercium aroma minyak yang khas, juga aroma bunga yang sangat menyeruak. Orang yang kamu cari telah meninggal, ucapnya. Dia bercerita kalau seminggu setelah satu suro, Mbak Dipo, nama kakek tersebut, ditemukan meninggal dalam keadaan membusuk. Tubuhnya hancur seperti terbakar. Kakek yang dikenal sakti itu sudah 2 tahun tinggal di gubuk ini. Dari sifatnya yang misterius, hanya beberapa orang saja yang tahu keberadaannya juga ilmu yang dikuasainya. Beruntunglah hari itu aku datang kemari, sehingga jasadnya belum hancur sepenuhnya, ucap perempuan parubaya itu sambil menatapku tajam. Aku heran dengan cerita tersebut. Pak Dias pun tidak pernah menceritakannya. Yang sudah pasti dia tahu akan musibah tersebut, karena seminggu setelah malam itu dia datang ke gua untuk bertemu dengan kakek Dipo. Kenapa kamu ingin menemui Mbah Dipo? Pertanyaan wanita itu membuyarkan lamunanku. Selanjutnya, aku menceritakan mulai dari awal saat Pak Dias menyuruhku kemari, hingga menemui banyak kejanggalan yang berakhir dengan sakitnya Yuda. Wanita yang belum ku ketahui namanya itu mendengarkan dengan seksama setiap ucapanku, dan kami sama-sama terdiam beberapa saat selepas aku selesai bercerita. Kemamang, rupanya makhluk itu masih ada, ucap wanita tersebut. Selanjutnya dia menceritakan tentang hantu Kemamang. Hantu yang berwujud bola api, hampir sama dengan Banaspati. Tapi Kemamang mempunyai sayap yang juga berupa api. Hantu ini tidak akan membunuh orang yang ditemuinya, kecuali ada seseorang yang memanfaatkan untuk tujuan tertentu, yang selanjutnya mengabaikan keberadaannya. Dan dapat dipastikan, sosok ini akan membuat gila bagi orang yang menengok ke arahnya. Kemunculan sosok ini di malam satu suro merupakan tanda akan terjadi sesuatu musibah. Bisa jadi Mbah Dipo menjadi bagian dari semua itu. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kawanmu dari pengaruh Kemamang itu, ucap wanita itu menutup ceritanya. Pikiranku melayang jauh. Ada kecemasan tersendiri merasuk di jiwaku. Aku takut jika apa yang menimpa Yuda juga menimpa aku. Lalu apa peran Pak Dias di balik semua ini? Entahlah. Pulanglah, waktu yang akan menjawab segala pertanyaanmu.
ucapnya seakan tidak ingin aku bertanya lebih jauh lagi. Sepuluh tahun kemudian, sebulan setelah kejadian tersebut, aku keluar dari pekerjaanku. Dengan alasan ikut orang tuaku merantau, aku pamitan pada Pak Dias. Itu kulakukan karena ada ketakutan tersendiri yang kurasakan. Dan sejak saat itu, selalu ada kecelakaan yang merenggut nyawa para pekerja di setiap tahunnya. Bahkan, pernah terjadi hingga 3 kali dalam setahun. Kebanyakan merupakan pekerja lapangan, termasuk para sopir yang mengalami kecelakaan tragis. Sesuatu yang benar-benar aneh. Malam ini aku merenung di antara keramaian para santri. Mereka beristirahat setelah selesai dengan pawai obor sambil bersolawat. Acara yang dilakukan untuk menyambut tahun baru Islam. Aku biarkan gerimis tipis menyiram rambutku. Apa yang terjadi 10 tahun lalu membuatku mengingat kembali di mana seumur hidupku menemui kengerian yang amat menakutkan. Bahkan membuat Yuda harus berada di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Dia terus berteriak tentang api. Katanya api itu terus mengejar. Dan aku bersyukur karena Tuhan masih menyelamatkanku dari segala macam musibah. Tapi cukuplah malam itu saja. Aku mencatatnya sebagai malam terburuk sepanjang usiaku. Sempat aku berpikir kalau kembang kamboja itulah yang melindungiku dari ancaman kemamang. Karena kembang itu lenyap secara misterius, seakan telah menyelesaikan tugasnya. Sementara Pak Dias masih berjaya. Simpang siur tentang kewibawaan dan kesuksesan yang diraihnya menjadi teka-teki yang belum terjawab hingga sekarang. Banyak warga yang menduga kalau Pak Dias melakukan sesuatu yang tidak wajar demi meraih harta yang melimpah. Tapi semua itu hanya dugaan. Tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Dugaan itu muncul dikarenakan kecelakaan yang selalu merenggut nyawa para pekerjanya. Juga kedua anaknya yang mengalami cacat bawaan. Mereka terlahir sebagai idiot. Sedangkan keris-keris itu masih disimpan dan selalu dijamasi setiap tiba penanggalan Jawa. Entah kemana lagi dia melakukan hal itu setelah Mbak Dipo meninggal. Seorang kakek misterius yang secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Dias. Kala itu, Pak Dias sedang melakukan kegiatan event trail. Dia beristirahat di sekitar gua hingga bertemu dengan Mbah Dipo, yang kemudian dijadikanlah guru spiritualnya. Gua itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Wanita tua yang berada di sana juga ditemukan meninggal seperti terbakar sebulan setelah aku di sana. Entah bagaimana sekarang keadaan gua tersebut. Lamunanku buyar saat terdengar geledek sangat keras, diikuti rintik air yang semakin deras. Aku berlari menuju sebuah bangunan untuk berteduh, melewati malam satu suro di antara para santri. Malam sakral yang selalu membuatku terjebak dalam bayangan ketakutan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.